izin laporan. Nanti dan. Nah, buci gawean dayat nah. Begawe dia. Begawe ini andi hari ini nah. Coba nyek lurai itu. Nah, ini kawan Nio Naci. Oke, jadi ini merupakan rangkaian kontrol, dan dimana di sini saya akan jelaskan ya satu-satu. Ini namanya inverter. Inverter yang digunakan itu 1000 volt ampere, dimana peak powernya itu lebih kurang 2000 watt dengan tipe pure sine wave inverter. Dalam arti keluaran dari 12 volt DC ini dia berbentuk gelombang sinus yang sering kita gunakan, yaitu gelombang yang bolak-balik. Kemudian di sini ada SCC, Solar Charge Controller. Di samping sini ada database-nya di platnya dengan kapasitas 100 ampere. Kemudian di sini ada ATS atau Auto Transformator Switch, di mana di sisi primer ini merupakan sumber dari PLTS yang akan kita gunakan. Kemudian di sini sekundernya, backup dayanya yaitu menggunakan PLN. Kemudian di sini ada MCB DC, di mana akan terhubung ke solar panel. Kemudian di sini ada MCB AC untuk menghubungkan atau pengaman proteksi dari beban. Kemudian di sini ada microcontroller. Di sini supply dari 220 volt AC akan dikonversi ke 5 volt DC agar menghidupkan microcontroller ini menggunakan IPS 32. Kemudian di sini ada sensor, beberapa sensor tegangan. Kemudian ada terminal konektor ya, dua terminal konektor. Untuk sistem prinsip kerjanya sendiri, di mana supply PLTS nanti dihidupkan, kemudian masuk ke solar charge controller. Solar charge controller ini akan mengecas baterai ya. Di sini ada baterai terhubung ke inverter, kemudian keluar ke baterai. Setelah dari baterai, dia akan mengkonversi, inverternya akan mengkonversi, kemudian keluar ke sini ke relay. Relay ini berfungsi untuk mendeteksi apabila tegangan yang kita inginkan dia akan berubah menjadi NC ataupun berubah jadi NO. Jadi ini merupakan switch otomatis untuk mendeteksi di mana apabila baterai penuh dia akan NC, apabila baterai itu berkurang voltasenya dia akan NO. Kemudian di sini ada sensor tegangan yang terhubung ke solar panel. Nanti juga di sini juga akan ada sensor yang mendeteksi berapa tegangan di dalam baterai dan pengukuran beban juga. Oke, terima kasih. Solar panel ya, tapi belum ada baterai dan posisinya manual. Dia masih pakai supply dari solar panel. Ketika dicoba ke ATS-nya itu ketika kota otomatis dia switch ke PLN dan kipas anginnya hidup bebannya. Oke, sip. Jangan dicontoh semuanya ini. Bener loh. Kurang panel. Kurang? Bisa? Agak dulu nih. Sangat menenggangkan. Jangan jauhnya dulu lah, kalau nunjuk ini ya. Tidak ada dapat kipas angin dia. Jangan saya itu. Yakin aku. Tapi jauh dulu. Tidak dapat kipasnya kamu nih, jangan main itu. Kipasnya maju tuh. Jangan takut pulang mau megang kipas. Mas sudah nah. Nah, Nah, ya. Masih bila duduk sih. kau video tuh Santai. Jadi ini PLTS 450 yang kami buat dengan microcontroller dengan beban yang bisa dilihat menggunakan IoT, menggunakan handphone. Di sini kami akan uji coba dua sumber. Yang pertama dari PLTS dan yang kedua dari PLN. Di mana kami menggunakan ATS. Di sini terlihat bahwa di sebelah sini ini sumber dari PLN, sedangkan dari sini adalah sumber dari PLTS. Ketika inverternya kami nyalakan, ATS akan switch otomatis pindah ke sumber dari PLTS dan beban pun masih hidup. Ketika kita matikan dari sumber PLTS-nya, beban otomatis pindah ke PLN. Terima kasih. Boleh dilihat di sini tegangan baterai kan 12,4 atau dibaca di dalam ini lebih kurang 12,56 volt DC. Dimana di sini posisinya sekarang menggunakan PLTS ya. Di sisi kiri ini PLTS, di sisi kanan ini dari PLN.
Ini bisa di switch otomatis, kita set point baterainya, kita ubah. Kalau dia ingin posisi ngecas berarti voltase minimalnya harus dinaik nih. Dia otomatis ke skemanya ke PLN. Tapi kalau dia posisi ini kan lagi ngecas, kalau dia sudah melampaui yang tadi 12,5, kita kecilkan lagi minimal voltage nya, terus kita ubah ke 12 volt. Dia balik lagi ke PLTS. Terima kasih. Bawa itunya. Oh, jauh. Kamera mana ada? Tidak ada. Miring dulu. Miring dulu. Mantap. Aduh. Kamera. Miring dulu. Mantap terus. Aduh. Biarlah Kevin dewe. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari kelas 6 LF. Kali ini saya mengambil judul rancang bangun PLTS off grid 450 volt ampere. Di mana di sini. Di mana PLTS ini sendiri mempunyai dua sumber. Yang pertama dari PLTS yang sedang kita gunakan, yang kedua itu dari PLN sebagai backup daya. Dan untuk komponen di dalamnya boleh dilihat di sini. Di mana ada MCB DC, ya, ini input dari solar panel 600 WP kita, kemudian keluarannya ke SCC yang nantinya solar panel kan memiliki tegangan yang fluktuatif, di mana solar charge controller ini berfungsi sebagai stabilizer agar keluaran tegangan dari solar charge controller ini 12 volt untuk mengisi baterai yang ada di sini. Untuk menghidupkannya sendiri, pertama-tama kita matikan dulu MCB DC-nya. Kita pasang dulu beban untuk pengisian. Setelah itu baru hidupkan arus MCB DC-nya. Untuk melihat tegangan arus bisa kita lihat di SCC. Dengan melihat ini suhu, ini tegangan arus dari solar panel. Kemudian ini tegangan dari baterai. Ini tegangan yang keluaran juga dari baterai. Kita bisa lihat dari sini, dan 12,3 volt ini merupakan level tegangan yang ada di baterai. Kemudian baterai yang kita gunakan baterai 200 Ah, masing-masing 100 Ah kita pasang paralel. Kemudian di sini ada yang menarik, yaitu dengan menggunakan ATS. Jadi ketika PLTS mati, otomatis sumber menggunakan dari PLN. Ketika PLTS kita terisi, otomatis dia menggunakan sumber utama PLN. Untuk membatasi tegangan 450 VA kita menggunakan MCB AC 2 ampere di sini. Ini inverter, ini terminal block. Ini microcontrollernya. Di sini kita menggunakan ADAMS ECU untuk switch otomatis untuk mendeteksi dengan menggunakan sensor tegangan. Jadi kalau level tegangan di baterainya sudah penuh, dia akan memakai PLTS. Namun kalau level tegangannya kosong atau baterai habis, dia akan switch kembali ke PLN. Untuk tegangan efektifnya sendiri itu berkisar antara 12 sampai 13,38 volt. Terima kasih.